Baik, kita mulai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. Iya, Pak. Waalaikumsalam iya, warahmatullahi saya pikir suara saya nggak keluar. Oke, kita mulai aja ya. Terima kasih sudah hadir. Sudah ada banyak, mungkin nanti akan menyusul lagi beberapa dari teman-teman. Jadinya kita langsung aja, karena ini kan direkam, nah tinggal dilihat hasil rekamannya aja kalau yang terlambat gitu ya. Karena takutnya terlalu malam jadinya gitu. Jadi gini, hari ini kita ini pertemuan kedua ya Bapak Ibu. Jadi kita ngomongin tentang judul. Kemarin kan ngomongin secara umum gitu ya, secara umum apa yang harus kita lakukan menghadapi semester depan. Karena semester depan tuh ada skripsi dan kebetulan semua yang di sini adalah mahasiswa transfer dari D3 ke S1. Jadi pada dasarnya sudah punya background untuk bikin tulisan ilmiah gitu. Jadi hari ini cuma memanfaatkan bagaimana kita membuat judul. Di WhatsApp udah sempat juga didiskusiin tentang beberapa judul yang bisa dipakai, tapi hari ini kita coba lagi melihat tentang bagaimana sih caranya mencari judul gitu ya. Jadi judul ada variabelnya, lalu nanti kita lihat juga bagaimana cari temennya dari judul tersebut, sehingga akhirnya nanti kita bisa mendapatkan judul sesuai dengan yang ditentukan oleh kampus gitu. Izin share screen, mudah-mudahan sudah tampil. Jadi saya juga tadi sudah sampaikan juga di grup WhatsApp materi hari ini. Jadi hari ini judulnya kita mencari judul, gitu ya. Jadi judulnya mencari judul. Jadi mudah-mudahan sih bisa apa ya, mengurangi kegelisahan dari beberapa di antara kita, karena sebenarnya mencari judul itu susah-susah gampang gitu. Kenapa susah-susah gampang? Karena kalau misalnya kita tahu apa yang kita cari, apa yang kita mau, biasanya untuk cari judul lengkapnya akan lebih mudah dibandingkan kalau misalnya kita belum tahu sama sekali. Apalagi kalau kita belum tahu apa yang akan kita bawa gitu ya. Karena ini materi minggu lalu, bahwa disampaikan minggu lalu bahwa kalau misalnya di manajemen UPSI itu ada 3 konsentrasi yang bisa diambil gitu. Ada manajemen keuangan, ada pemasaran, dan sumber daya manusia. Sempat di grup juga diomongin ada beberapa yang mau ngambil manajemen keuangan. Alhamdulillah gitu ya, nggak ada masalah dengan itu. Dan juga nanti juga ada juga pemasaran, ada juga dengan sumber daya manusia gitu. Nah, tiga ini sekali lagi bisa dipilih salah satu gitu ya. Dan kebetulan outline yang ditawarkan oleh kampus adalah kita menggunakan dua model outline gitu. Jadi yang pertama adalah kuantitatif statistik, yang kedua adalah kuantitatif non statistik gitu. Nah, kita lanjut. Ini minggu lalu. Yang minggu ini yang kita bahas adalah ini. Nah, jadi karena kita udah ngomongin banyak gitu ya, rupanya dari banyak yang kita bicarakan di WhatsApp itu rupanya banyaknya mengerucut kepada kuantitatif statistik. Jadinya hari ini mohon maaf yang non statistik kita simpan dulu gitu ya. Mungkin nanti ya entah gimana nanti kita bisa ketemu atau ngomong di grup WhatsApp untuk mastiin lagi gimana gimananya. Tapi jelas karena banyaknya yang statistik kuantitatif non statistik, jadi kita bahas yang kuantitatif statistik dulu. Kuantitatif statistik judulnya harus 3 variabel minimal, atau ya rata-rata biasanya 3 variabel. Itu ada variabel X1, X2, dan Y gitu ya. Variabel ini disebut variabel karena dia harus ada teori dan harus ada datanya. Jadi bukan cuma ada datanya doang, tapi sekali lagi ada teorinya. Kenapa harus ada teorinya? Karena ada bab 2 dan bab 3. Di bab 2 ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan X1, X2, dan Y gitu. Jadi sekali lagi yang disebut sebagai variabel itu harus ada teorinya dan harus ada datanya. Makanya kemarin sewaktu beberapa dari Bapak Ibu yang ngajuin judul, saya bilang mohon maaf nggak ada teorinya gitu. Kenapa alasan sebagai nggak ada teorinya itu ditolak? Karena sekali lagi ada bab 2 dan bab 2 itu harus mencantumkan teori. Teori ini bukan cuma teori pengertian ya, bukan pengertian dari misalnya pengertian dari uh, keputusan pembelian adalah bla bla bla, bukan cuma pengertian atau definisi seperti itu, tapi teorinya lengkap gitu. Jadi yang pertama ada 3 variabel X1, X2, dan Y, yang kedua harus ada teori dan ada data. Nah, datanya ini berupa ada
ada 2 data yang disebut sebagai data primer gitu ya. Jadi saya lengkap data primer gitu ya. Ini hasil kuesioner atau juga data sekunder dari perusahaan. Nah, data ini harus 30 minimal gitu ya. Kalau misalnya bentuknya responden atau kita sebar kuesioner, itu menurut Profesor Sugiono itu ada sekitar 30 minimal gitu ya. Lalu berikutnya data ini harus update. Jadi ini menjawab pertanyaan dari beberapa Bapak Ibu gitu ya. Bisa nggak saya menggunakan data yang dari D3? Sebenarnya nggak bisa. Kenapa? Karena kemungkinan besar lewat dari 1 tahun gitu. Karena ada aturan dari kampus data itu nggak boleh udah tua gitu, udah lama gitu. Jadi saya sangat menyarankan, oke, kita bisa pakai variabelnya, tapi datanya kita ambil lagi gitu. Jadi nggak bisa juga menjawab pertanyaan, Pak, dulu waktu D3 saya ada X-nya, ada Y-nya. Bisa nggak nambahin 1 X lagi jadi 3 variabel? Bisa. Jawabannya bisa, cuman datanya nggak bisa. Kenapa? Karena datanya itu udah dianggap basi yang kemarin. Gitu. Jadinya sekali lagi kalau untuk yang kemarin itu datanya tidak bisa dipakai. Jadi mau nggak mau bikinnya tambah X1 lagi, jadi X1, X2, dan Y, lalu bikin kuesioner lagi, lalu kuesionernya dibagikan lagi kepada responden. Lanjutan dari pertanyaan. Bisa nggak pakai kuesioner yang kemarin gitu? Kan udah ada X dan Y-nya. Bisa nggak X-nya datanya yang kemarin, maksudnya kuesionernya pakai kemarin, Y-nya pakai kemarin. Bisa aja selama memang cara pembuatan kuesionernya itu sesuai dengan aturan kampus gitu ya. Jadi nanti perlu dikonsultasikan dulu dengan pembimbing gitu. Jadi saya tidak bisa menjawab secara detail bisa atau enggaknya, tapi sekali lagi ini berhubungan dengan domainnya si pembimbing itu ya. Kalau ada pembimbing yang bilang oke, nggak masalah, ada juga domain pembimbing yang bilang mungkin datanya harus dirubah atau kuesioner harus dirubah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini kuantitatif statistik ada 3 variabel, X1, X2, dan Y. Nah, dalam judul tadi, X1 dan X2 disebut sebagai variabel bebas atau independen variabel, merupakan variabel yang mempengaruhi. Jadi dia variabel bebas, dua-duanya bebas gitu ya, dan dia mempengaruhi gitu ya. Variabel X1, X2 dia bergerak gitu ya, sehingga akhirnya dia disebut sebagai variabel bebas atau independen dan dia mempengaruhi siapa? Yang dipengaruhi adalah variabel Y. Karena variabel Y disebut sebagai variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel yang dipengaruhi. Jadi X1, X2 adalah variabel yang mempengaruhi Y. Kalau X1 bagus, Y2-nya bagus atau enggak. Kalau X2-nya bagus, Y-nya bagus atau enggak. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi X1, X2 mempengaruhi variabel Y. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada hipotesa atau dugaan gitu ya. Apakah variabel X1 mempengaruhi Y sebagai hipotesis pertama, atau yang kedua, apakah X2 mempengaruhi Y, atau apakah X1 dan X2 mempengaruhi Y. Nah, ini salah ya, harusnya ada H1, H2, H3 gitu. Hipotesis 1, apakah ada X1 ini mempengaruhi Y gitu ya, atau hipotesis 2, apakah X2 mempengaruhi Y, atau hipotesis yang ketiga, apakah X1 dan X2 mempengaruhi Y. Nah, ini yang harus kita jawab. Jadi makanya kemarin ada beberapa judul juga yang saya tolak. Kenapa? Karena kayaknya gitu ya. Kan untuk membuat hipotesis ini kan ada beberapa cara. Salah satunya yang paling gampang adalah menurut logika si peneliti gitu ya. Apakah ada hubungan antara X1 dengan Y? Gitu ya. Jadi ya dilihat dari logikanya dulu, dan karena kebetulan saya sudah beberapa kali membimbing gitu ya, dan pernah juga beberapa kali bikin skripsi gitu dan tulisan ilmiah, jadi kira-kira saya tahu, oh kayaknya judulnya nggak ada hubungannya deh. Karena nggak ada hubungannya berarti mohon maaf sekali lagi saya tolak judul yang kemarin yang Bapak Ibu ajukan. Jadi ditolak itu bukan karena berdasarkan saya suka atau nggak suka gitu ya, karena saya tolak mungkin karena mungkin nggak ada teorinya, atau mungkin datanya terlalu susah gitu ya, jadi lebih baik saya tolak. Atau mungkin yang berikutnya adalah secara logika hipotesisnya nggak nyampe gitu, sehingga akhirnya harus ditolak.
gitu ya. Jadi lagi nih besok kalau misalnya Bapak Ibu bikin skripsi, mencoba untuk ini, membuktikan hipotesis apakah X1 mempengaruhi Y atau X2 mempengaruhi Y atau yang mungkin yang ketiga X1 dan X2 mempengaruhi Y. Tiga-tiganya ini harus dibuktikan gitu ya. Tentunya sekali lagi membutuhkan data dan datanya itu bisa dari yang primer dan sekunder dan kalau misalnya datanya yang primer sebar kuesioner itu menurut Profesor Sugiono 30 responden. Nah, kita harus dapetin itu. Minimal 30 berarti harus lebih dari 30. Nah, coba lihat di tempat Bapak Ibu semua, kalau misalnya Bapak Ibu ngambil ini sebagai pokok bahasanya dari MSDM, cek dulu apakah karyawannya lebih dari 30 atau kurang dari 30. Kalau kurang dari 30 berarti harus cari tempat yang lain gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu di pemasaran dan mau ngambil datanya dari responden konsumen gitu ya, kira-kira bisa nggak sih dapat 30 gitu. Kalau bisa silakan jalan gitu. Jadi, tapi kalau bisa jangan mepet 30, kan minimal 30, ngambil 35, ya jangan, kalau bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau misalnya datanya lebih banyak, biasanya hasilnya lebih enak untuk diolahnya. Gitu. Sebentar, saya matiin dulu ya. Oke, udah mati. Oke, berikutnya ya, saya lanjut di slide berikutnya. Ini cara cari variabel dan jurnal. Ini kebetulan saya akan merekomendasikan dua web gitu ya, dua tempat untuk nyari variabel gitu dan kebetulan saya ngambilnya dua ini gitu. Biasanya saya pakai sebenarnya jagoan saya ini yang portal Garuda. Ini jagoan saya. Jadi kalau misalnya saya mau nyari judul atau saya mau ngecek apakah variabelnya ada teorinya atau enggak, saya biasanya nyari di portal Garuda. Tapi sayangnya lagi susah dia akses gitu. Kemarin lagi maintenance, tadi barusan juga saya cek juga itu lama banget gitu. Jadi sayang banget kita nggak bisa pakai portal Garuda hari ini, tapi kita bisa pakai Google Scholar gitu ya. Nah, sebenarnya materinya cuma segini doang. Cuma menjelaskan bahwa judul itu untuk yang statistik kuantitas statistik itu 3 variabel, independennya 2, dependennya 1, X1, X2 dan Y gitu ya. Ngambil datanya nggak boleh data yang lama tapi harus update. Itu harus ada minimal 30 kalau pakai responden gitu ya untuk yang primer, yang sekunder bisa dari perusahaan gitu ya, dan itu berarti kita karena variabelnya 3 berarti kita mencoba untuk membuktikan hipotesisnya ada 3 juga, apakah X1 berhubungan dengan Y, apakah X2 berhubungan dengan Y, atau apakah X1 dan X2 secara bersama-sama berhubungan atau mempengaruhi si Y gitu. Nah, tadi sampai sini ya, sampai dengan variabel nyarinya di mana. Contohnya gitu ya. Saya stop share dulu gitu ya karena kita mau berpindah ke si portal Garuda gitu ya. Kita dulu, saya pindah dulu ya Bapak Ibu. Ini. Oke, mudah-mudahan sudah tampil. Saya bilang tadi jagoan saya ini, jagoan saya portal Garuda gitu loh. Ini tampilan portal Garuda. Kalau misalnya Bapak Ibu pakai ini nanti misalnya udah bisa dipakai gitu ya. Tinggal ketik di sini Bapak Ibu punya variabel apa. Misalnya nih Ibu Sarah punya satu variabel gitu ya. Misalnya variabel kompensasi. Ketik aja di sini kompensasi lalu klik ini. Nanti keluar tuh semua kompensasi. Dan enaknya di portal Garuda ya kita bisa filter gitu. Saya mau pakai tahunnya yang baru aja gitu, tahun 2023 aja, ya udah tinggal di filter tahun 2023 aja gitu. Nah, kemarin kan minggu lalu atau materi sebelumnya kan disebutkan bahwa buku dan jurnal itu harus 5 tahun terakhir kan, gitu ya. Kalau misalnya belum saya sampaikan gitu, saya sampaikan sekarang, mungkin saya lupa minggu lalu. Jadi buku itu harus update 5 tahun terakhir atau jurnalnya itu harus update 5 tahun terakhir. Nah, kalau pakai portal Garuda ini gampang, tinggal di shop aja gitu loh. Kalau ibu bapak ini bikin skripsinya itu bulan Maret 2024, kalau nggak salah gitu, kalau nggak salah hitungnya, berarti itu mundur 5 tahun. 2004 berarti 2019 gitu ya. 2019 itu paling tua gitu loh. Ngambil jurnal jurnal dari situ, buku dari situ. Nah, nyari jurnal itu bisa gampang di sini, tinggal di filter aja 2019 sampai dengan 2024 atau 2023 gitu. Itu kan keluar semua gampang gitu. Tapi kan kita nggak bisa pakai yang ini gitu ya.
mudah-mudahan nanti kalau dibutuhkan, saatnya dibutuhkan nanti udah bisa lagi gitu ya. Ini punya Kemendikbud, ya jadi punya pemerintah. Ini isinya semua jurnal dari para peneliti dan para dosen yang ada di Indonesia. Jadi insya Allah oke gitu ya. Tapi kita juga bisa pakai ini Google Scholar gitu. Gimana secara masuknya gampang kok Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal masuk ke ini aja. Kalau ini di back gitu ya. Ini nanti masuknya ke Google gitu ya. Jadi Google portal Garuda gitu. Atau kalau mau Google Scholar juga sama. Terus saja Scholar nanti keluar gitu. Nah, kita pakai Scholar ya. Ini pakai ini Scholar. Nah, kemarin ada pertanyaan, ada masukan judul gitu ya. Saya cek dulu gitu ya. Dari Bu Afifah. Bu Afifah itu ngasih judul gini, pengaruh cuaca buruk dan psikologis konsumen terhadap minat beli suatu barang. Atau dia pakai judul pengaruh globalisasi dan psikologis konsumen terhadap minat beli. Kalau misalnya pengaruh cuaca buruk nggak ada teorinya, jadi saya nggak bisa bilang oke gitu ya. Lalu juga globalisasi juga terlalu luas dan datanya kan nanti kan seluruh dunia dan itu susah banget gitu. Jadi saya nggak bisa bilang oke. Tapi ada satu atau dua variabel, kebetulan judulnya tiga variabel. Ada satu atau dua variabel yang rupanya dia bisa ada teorinya. Gitu. Jadi ada teorinya dulu. Nah, pertama kita coba di sini minat beli. Minat beli. Masukin aja minat beli gitu ya. Lalu di enter. Nah, rupanya ada 294 artikel yang berhubungan dengan minat beli. Contohnya, pengaruh harga promosi dan kualitas produk terhadap minat beli. Nah, ini bisa dipakai sama Bu Afifah gitu. Kan ada satu, harga, satu variabel, promosi, variabel yang kedua, lalu kualitas produk, variabel yang ketiga, lalu minat beli gitu. Tapi kan empat, kita butuhnya cuma tiga. Ya udah tinggal buang salah satu aja. Harganya dibuang atau promosinya dibuang atau kualitas produknya dibuang. Gitu. Kan udah selesai. Tapi ingat, tahun 2017 dia terbitnya jurnalnya. Berarti nggak bisa dipakai. Cari lagi. Di bawahnya masih banyak. Kan ada 294. Jadi tenang aja. Insya Allah dibuka satu-satu, pelan-pelan. Insya Allah ketemu. Gitu ya. Walaupun nggak langsung tiga variabel, tapi setidaknya dicari dulu. Gitu ya. Mungkin ada satu variabel, ketemu sama satu variabel. Cari lagi, silakan. Masih ada kemungkinan-kemungkinan kayak gitu. Ya. Itu judulnya dari Bu Afifah. Sekarang saya cek lagi juga judul dari Bu Afifah juga, kita coba psikologis konsumen. Psikologis konsumen. Gitu ya. Psikologis konsumen. Ini ada nih pengaruh budaya, sosial, pribadi, psikologis terhadap keputusan pembelian konsumen. Gitu. Ini juga bagian pemasaran gitu loh, karena keputusan pembelian gitu. Tapi sekali lagi ada juga judul yang mungkin nggak berhubungan dengan manajemen, jadi makanya sebaiknya kalau udah ketemu judul gitu ya, konsultasi ke dosen yang kebetulan ngajar juga gitu yang kebetulan, kalau bisa juga pembimbing dan penguji sidang gitu ya, dan kalau bisa ya tentunya cari dosen yang bisa diajak ngomong gitu, maksudnya satu frekuensi ngomongnya, dan nggak harus ke saya gitu, ke tempat dari yang lain. Teman saya banyak kok yang lebih pintar dari saya dan mereka lebih 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 bisa ngejelasinnya gitu. Tapi yang jelas kebetulan aja kita ada di sini, ya udah saya coba jelasin gitu ya. Ya, berikutnya langsung deh. Ini juga nih bawahnya. Pengaruh faktor budaya, satu, sosial, dua, pribadi, tiga, dan psikologi konsumen, empat, terhadap keputusan pembelian. Lima, kebanyakan kan nih mak, buang aja gitu. Kita pakai cuma tiga doang gitu. Ini ada banyak ya. Sekali lagi ini bisa dipakai nih. Tinggal dicari aja ada 127.000 artikel. Silakan cari jurnalnya gitu ya. Dapetin, lihat tahunnya, tahun terbitnya gitu ya. Jangan diambil kalau misalnya udah terlalu tua gitu ya. Lalu berikutnya ada juga kemarin sempat dilihat saya itu dan kebetulan nggak bisa saya bilang oke gitu ya. Ini judulnya dari Pak Aditya Saputra, dia ngajuin judul pengaruh proses rekrutmen dan seleksi dalam pengembangan karir gitu ya terhadap kinerja.
rekrutmen dan seleksi itu proses di awal di SDM, jadi susah banget dia mempengaruhi variabel yang lain. Jadi saya otomatis saya bilang nggak bisa gitu, karena nanti akan repot nantinya gitu ya. Teorinya ada, datanya ada, cuma nanti kalau ini secara logikanya kan baru direkrut, gimana bisa dia kinerjanya naik gitu kan nggak bisa. Dia bisa punya kinerja kalau dia udah kerja. Nah ini kan belum kerja, baru direkrut doang gitu. Jadi secara logika nggak masuk. Jadi Pak Aditya, sorry, nggak bisa gitu ya. Saya bukan termasuk orang yang bilang kasihan deh gitu. Ya bolehin aja gitu. Nggak, sorry. Nggak bisa kayak gitu. Nanti Pak Aditya sendiri yang nanti yang repot. Sama kemarin juga saya lupa tuh Ibu Bella atau siapa gitu ya. Berkali-kali saya tolak. Nggak enak juga akhirnya. Tapi tetap kalau saya bilang bisa, nanti jadi menyesatkan gitu loh. Masalahnya nih ada sidangnya gitu. Nanti kalau saya bilang bisa, bisa oke jalan terus. Nanti kalau misalnya sidang nanti jadi masalah gede, mendingan nggak usah. Mendingan pahitnya dapat dari saya sekarang dibanding nanti di ruang sidang ya aduh gue dibohongin nanti ketika gitu jadi nggak enak sih memang tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Nah untuk judulnya Pak Aditya ini bisa menggunakan ini berarti yang pengembangan karir gitu ya. Bentar. Pengembangan karir, aduh pengembangan karir itu ada 176 artikel gitu dan ini bisa gitu. Jadi silahkan nanti dilihat di sini pengembangan karir gitu ya. Lalu juga bisa juga di yang tadi kinerja juga bisa gitu. Lalu, sorry saya bolak-balik mukanya karena saya ngecek handphone gitu di chat yang kemarin gitu. Lalu ini Ibu Septi juga tadi barusan atau hari ini gitu saya lupa gitu ya, strategi peningkatan kepuasan pelayanan masyarakat PTSP pada Kelurahan Kenari gitu. Nah ini nggak bisa karena baru satu variabel, jadi hanya kepuasan pelayanan doang gitu ya. Ada nggak sih kepuasan pelayanan? Kepuasan kepuasan pelayanan pelayanan rupanya ada 669 gitu. Judulnya ada, teorinya ada nggak? Sebaiknya coba satu-satu teorinya dikumpulin dulu. Seperti saya bilang kemarin judul teori ini harus dari buku dan juga dari jurnal masing-masing 5. Jadi tapi ini nggak menutup kemungkinan untuk Ibu Septi untuk bikin judul dengan ini. Berarti kan tinggal mencari temennya doang gitu loh. Kan baru satu variabel, nanti harus cari 2 variabel berikutnya. Ini kebetulan yang saya baca sampai dengan sekarang nih baru satu variabel, kepuasan pelayanan. Jadi kepuasan pelayanan yang berdiri sendiri itu susah. Jadi kepuasan dipengaruhi oleh pelayanan. Jadi kalau pelayanan bagus membuat jadi puas gitu. Cuman masalahnya kalau dilihat dari judul ini bukan pelanggan ya, bukan konsumen gitu. Karena dia kan kayak kantor pemerintahan gitu. Jadi uh, memang harus dicari dulu. Nah, itulah yang harus kita coba gitu ya. Cari dulu satu dulu seperti tadi judulnya Bu Afifah, coba dulu satu, dites dulu di sini ada temennya nggak? Ada temennya oke. Gitu. Oh udah banyak nih temennya, berarti kemungkinan ini bisa dipakai. Gitu. Coba dilihat dulu isinya, ada teorinya nggak? Oh teorinya ada, berarti bisa dipakai, aman deh, tinggal dijalanin. Gitu. Tugas Bapak Ibu semua adalah satu, bikin judul dulu. Judul oke, fix gitu ya. Dan kalau bisa judulnya bukan cuma satu rangkaian doang, bukan satu set, tapi kalau bisa 2 gitu, atau 3 buat backup. Takutnya nanti pembimbing kurang serp dengan judulnya. Nah, setelah punya judul, baru cari jurnal-jurnalnya di sini, gitu ya. Jadi jurnal-jurnalnya itu cari di sini, kumpulin sebanyak mungkin. Kalau bisa dapat lebih dari 5 lebih bagus, gitu ya. Nggak selalu harus 3 variabel sama, gitu ya. Nggak harus sama tiga-tiganya, gitu loh. Misalnya kebetulan misalnya pengembangan karir gitu ya, nggak harus sama semua, harus ada perencanaan, pelatihan segala macam gitu, nggak harus sama semua, atau nggak harus sama tiga-tiganya plek sama gitu ya, tapi bisa juga dengan yang lainnya, misalnya cuman ngambil psikologis konsumen dapat di sini, terus ngambil lagi yang lain nggak dari sini, lalu ngambil lagi dari nggak masalah, pokoknya minimal 5 jurnal dan 5 buku
dan itu buat teori di bab 2. Tapi kalau untuk yang ininya, penelitian yang terdahulu gitu ya, yang kebetulan, sama dengan judul kita, kalau bisa dia dapetin juga. Jadi sekali lagi, judul yang sama plek, sama gitu ya, 3 variabel sama kalau bisa didapetin gitu ya, tapi itu nggak harus selalu sama gitu ya, karena boleh ngambil dari jurnal ini cuma teori 1 variabel, jurnal lain 1 variabel, dan nyari jurnal kan gampang ya Bapak Ibu, tinggal main-main gitu ya, sekali lagi ke Google Scholar, main-main ke tadi portal Garuda, mudah-mudahan portal Garuda bisa dipakai pada saatnya nanti gitu, mudah-mudahan gitu ya. Karena sekali lagi buat saya ini jagoan saya gitu, ngambilnya gampang gitu, nyarinya gampang, kelihatannya juga kalau gini, kalau buat mata saya kurang saya suka gitu tampilannya gitu. Selera ya, tapi kalau saya lebih suka ke portal Garuda. Tapi sekali lagi, mohon maaf, lagi nggak bisa dipakai, jadi kita pakai yang Google Scholar gitu. Ini aja materi kita hari ini Bapak Ibu. Jadinya silakan masih ada waktu sekitar ya nggak lama-lama banget. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya, masih ada sekitar 10 menitan. Silakan. Halo Pak Deddy. Iya, silahkan Pak Ya, Miftah. maaf Pak, saya nggak on cam, nggak Oh, bisa nggak on apa-apa, cam. nggak masalah, nggak masalah. Silakan Pak. Ini Pak, saya mau tanya, Hmm. masing-masing variabel itu kan satu variabelnya 5 ya? Satu variabel itu 5 teori gitu maksudnya? Iya. Enggak. Satu apa namanya? Satu skripsi Nah, minimal 5 buku, 5 jurnal minimal. oh, jadi 10 totalnya Pak. Total 10 itu minimal tapinya 5 buku, 5 jurnal gitu. Tapi biasanya sih Oh, lebih berarti gitu. berarti bukan satu variabel itu 5 buku atau 5 jurnal ya Pak ya? Enggak, Makanya saya tenang. ngebayangin kok kayaknya banyak. Kalau 5 buku, 5 jurnal, 1 variabel berarti ya bukunya ada 15 gitu. Jadi kacau. Iya. Enggak, tenang. Oh, Iya. berarti dalam satu skripsi 5 buku, 5 jurnal gitu ya Pak. Yang terbaru Benar, minimal 5 tahun ke belakang gitu ya Pak ya. benar Bang Miftah. Gitu sih Pak, mau memperjelas itu sih Pak, Oh karena iya, kemarin pikirnya siap. satu variabel 5 buku, berarti 15 buku, Iya. campuran 15 Bagus, buku bagus. atau 15 buku plus jurnal gitu Pak. Iya. Makasih ya udah diperjelas lagi biar teman-teman juga nanti Siap. jadi jelas juga gitu. Mungkin saya kurang kurang menjelaskan dengan detail dengan jelas gitu ya. Makasih ya Bang Miftah ya. Iya, Sip. makasih Pak Deddy. Iya. Oke, nggak sampai semenakutkan itu gitu Bapak Ibu ya. Jadi tenang aja. Cuma 5 buku, 5 jurnal untuk satu skripsi minimal. Lebih banyak yang lebih gitu loh. Kemarin ada yang mahasiswa saya ada yang bisa sampai 20 sampai 30 gitu. Saya nggak mengharuskan sampai segitu, tapi dia sekali lagi ini kan untuk demi keamanan ya gitu. Setiap orang punya cara sendiri gitu dan mungkin untuk dia bisa mendapat kenikmatan itu jadinya bisa bisa sampai segitu dan dulu waktu yang hmm, D3 pun gitu ya, saya jadi pembimbing D3 juga gitu ada yang banyak banget gitu, sampai daftar putusangnya sampai 3 lembar gitu. Jadi nggak masalah, tapi minimal tadi penjelasannya sekali lagi biar lebih jelas untuk satu skripsi minimal 5 buku dan 5 jurnal seperti itu, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Dan oh iya, kalau misalnya sekarang belum sempat bisa bertanya atau belum kepikiran seperti biasa ya, tanya di grup. Tenang aja, insya Allah jauh. Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Yang mau bertanya? Gitu ya. Jadi sekali lagi, Pak, saya mau catat judul. Pak, saya mau nanya lagi dong Pak. Boleh, Banyak banyak silahkan. tanya juga ya. Silahkan, Pak Nah, Miftah. kalau untuk jurnal itu, mohon maaf saya kan udah agak lama gitu Pak. Nah, Hmm. kalau untuk jurnal itu kita mengutipnya itu teori yang dikutip oleh jurnal itu atau sebelah mananya ya Pak? Ada Saya dua, pengen ada lebih dua. jelas. Ada Nah, dua. Yang pertama, mengutip teorinya, kita masukin ke bab 2 gitu ya, atau bab 3 ya, tergantung kita mengambil teorinya apa yang statistika atau variabelnya. Yang kedua, bisa ya. jadi dari jurnal itu kita ambil hasil penelitiannya. Jadi ada beberapa Oh, jurnal yang kita ambil bahwa
judulnya itu kebetulan sama gitu. Jadi hasil penelitian terdahulu rupanya hasilnya begini loh gitu. Jadi ada dua Mm-mm. kemungkinan. Kita ambil teorinya, itu yang pertama. Yang kedua, kita ambil hasilnya gitu. Misalnya dari hasil penelitian skripsinya Pak Miftah itu hasilnya bahwa X1 itu rupanya mempengaruhi tapi kecil terhadap Y. Nah, kebetulan di jurnal yang kebetulan diambil, sama juga ada jurnal yang bilang bahwa ada hasil yang kecil juga antara X1 terhadap Y. Kayak gitu, nggak masalah. Jadi itu cuma dipakai untuk menguatkan skripsi. Jadi hasilnya kecil tuh bukan berarti jelek. Ada juga yang hasil seperti itu, kayak gitu. Gitu. Jadi bisa ada dua. Yang pertama diambil teorinya, yang kedua diambil hasil penelitian. Kayak gitu. Gitu ya. Oh, iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Dedi. Sama-sama, Pak Mita. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan, Pak. Eh, Tadi kan Bapak sempat bilang untuk jurnalnya itu kan judulnya nggak perlu sama ya, Pak. Hmm. Eh, Misalkan kita punya dua variabel yang sama, cuman ada yang beda lagi. Di sini maksudnya tuh bisa dijelaskan kembali nggak, Pak? Karena kan kemarin waktu penulisan tugas akhir terakhir kan yang saya ambil tuh semua yang jurnal yang diambil tuh sama dengan judul yang saya buat gitu, Pak. Jadi gini, Maksudnya misalnya tadi yang berbeda itu. ya, Mm-mm. jadi gini kan misalnya ada judulnya ada X1, X2 dan Y gitu ya. X1, X2 dan Y Iya. kita ambil jurnal yang kebetulan bisa jadi X1, X2 dan Y sama. Boleh